Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan generatif. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu satu, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Dua, siswa dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan cara berkembang biak melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina akan menghasilkan sel gamet. Apabila sel gamet ini bertemu dalam proses reproduksi, maka ada peleburan yang dinamakan pembuahan. Pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan didahului oleh penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan akan menghasilkan biji, biji tumbuhan yang jatuh di tanah atau lokasi yang cocok dapat berkembang hingga menjadi tumbuhan baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ini adalah bagian-bagian bunga. Contoh di gambar adalah struktur bunga sempurna. Bagian bunga serta fungsinya. Satu, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Kepala putik, salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginosium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Benang sari. Bunga memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporagium atau spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lain. Bakal biji. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sehingga pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Bakal buah. Sebenarnya, bakal buah masih satu bagian dengan putik, namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah.
Biakan generatif tumbuhan. 1. Serbuk sari dari tanaman jantan hinggap di kepala putik baik akibat terbawa angin, air, maupun hewan seperti lalat ataupun lebah. 2. Serbuk sari melebur dengan inti sel, telur pada bagian putik. Yang ketiga, peleburan kedua sel kelamin menghasilkan zigot. Yang keempat, zigot tumbuhan kemudian tumbuh sehingga membentuk embrio yang kemudian akan berkembang menjadi biji. 5. Tumbuhan kemudian membentuk buah, baik sebagai cadangan makanan maupun pelindung bakal buah atau biji. 6. Jika ditanam kembali, biji akan tumbuh menjadi tanaman dewasa yang membawa sifat dari induknya, baik induk jantan maupun induk betina. Baik, itu saja materi hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.